Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 tentang membahas tentang algoritma random forest. Anggota yang pertama dengan NIM 202366 Satfuran Anwar, kedua 202402 Theophilus Erikson Ande, yang ketiga 202350 Andri Tulu Beta. Yang pertama itu mengenai algoritma random forest. Random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk pengklasifikasian dataset dalam jumlah besar. Karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi. Klasifikasi ini dilakukan melalui penggabungan tree dan division tree dengan cara training dataset yang Anda miliki. Salah satu algoritma terbaik dalam machine learning ini menggunakan decision tree atau pohon keputusan untuk melangsungkan proses seleksi, di mana tree atau pohon decision tree akan dibagi secara rekursif berdasarkan data pada kelas yang sama. Dalam hal ini, penggunaan tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang padat menjadi lebih optimal. Penentuan klasifikasi dengan random forest dilakukan berdasarkan hasil voting dan tree yang terbentuk. Selanjutnya itu cara kerja algoritma random forest. Random forest adalah algoritma untuk pengklasifikasian. Lalu seperti apa cara kerjanya? Random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkan demi mendapat prediksi yang lebih stabil dan akurat. Atau hutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan division tree di mana biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil membuka tree. Alih-alih mencari fitur yang paling penting saat memisahkan sebuah node, random forest mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak. Alhasil, cara ini menghasilkan keragaman yang luas dan umumnya menghasilkan model yang baik. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Berikut implementasi algoritma random forest. Ada 4 implementasi. Yang pertama, perbankan. Dalam sektor perbankan, random forest digunakan untuk memprediksi kelayakan kredit pemohon peminjam. Algoritma ini membantu lembaga pemberi pinjaman membuat keputusan terbaik apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Perbankan juga memakai random forest untuk mendeteksi penipuan. Yang kedua, kesehatan. Sektor kesehatan juga menggunakannya untuk mendiagnosis pasien. Pasien akan diagnosis dengan melihat riwayat medis sebelumnya. Rekam medis sebelumnya ditinjau untuk menetapkan dosis obat tepat pada pasien. Yang ketiga, analisis keuangan. Analis keuangan menggunakan random forest untuk mengidentifikasi pasar potensial saham. Hal ini juga memungkinkan mereka mengidentifikasi kondisi saham. Yang keempat, e-commerce. E-commerce pun tak luput menggunakan random forest dalam operasional hariannya. Dengan menggunakan random forest, e-commerce dapat memprediksi preferensi pelanggan berdasarkan perilaku konsumsi masa lalu. Kapan sebaiknya menghindari penggunaan algoritma random forest? Yang pertama, ekstrapolasi. Regresi random forest tidak ideal dengan ekstrapolasi data. Ini karena random forest tidak seperti regresi linear.
yang menggunakan pengamatan untuk memperkirakan nilai di luar rentang pengamatan. Itulah mengapa pengaplikasian random forest berhubungan dengan klasifikasi. Yang kedua, datanya jarang. Random forest tidak akan memberikan hasil maksimal ketika data yang Anda pakai sangat jarang. Dalam hal ini, subset fitur dan sampel bootstrap akan menghasilkan ruang invarian. Hasilnya adalah perpecahan yang tidak produktif sehingga mempengaruhi hasil akhir. Pun kesimpulan dari random forest yaitu pada akhirnya algoritma ini sangat berguna dalam mengklasifikasikan data, terutama jika jumlahnya besar. Random forest adalah algoritma terbaik sebab mudah digunakan dan fleksibel. Metode ini memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah regresi dan klasifikasi. Untuk belajar lebih jauh tentang algoritma random forest dan penerapannya, adapun codingan dari random forest yaitu codingan dari random forest yang pertama. Codingan dari random forest yang pertama kita mengimpor library. Adapun library yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama impor NumPy. Impor NumPy melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengelola array. Adapun impor matplotlib memvisualisasikan data dan impor pandas untuk membuat perhitungan algoritma. Yang berikutnya, line kedua, masukkan dataset, dan line ketiga mengunculkan dataset tersebut dari line kedua. Dan 4, splitting the dataset features into X dan Y. Memisahkan fitur dataset menjadi X dan Y. Adapun line kelima, memisahkan dataset menjadi set pelatihan. Line ke-6 menjelaskan secara skala fiturnya, dan line ke-7 melatih model kualifikasi acak pada set pelatihan. Dan adapun result dari codingan random forest bisa kita lihat pada line 9, memprediksi hasil tesnya bisa kita lihat. Dan ke line 10 itu membuat matriks, dan ke-9 adalah kesimpulan dari codingan random forest, yaitu memvisualisasikan hasil set pelatihan. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop tadi. Hah? Ini, Cok.